Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Kanza. Nah, minggu kemarin saya sempat membahas tentang bagaimana sih proses COD di Clodeo ya. Di situ saya sudah lengkap banget menjelaskan dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa dilihat dulu videonya ya sebelum memasuki video ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang retur. Ini yang itulah di balik COD ini adalah risikonya retur barang ya, orang yang tidak amanah ya, udah kita percayai COD tapi orangnya malah menghilang gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan proses retur di Clodeo itu bagaimana. Jadi ditonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, dan share. Oke. Stay tune. Soal retur ya. Di sini saya akan menjelaskan. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi Clodeo. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sini ya penjualan. Nah, yang di sini ya, ini dia retur ya, karena ini udah nggak menghilang dan dia blokir WA saya, mungkin nggak amanah. Ini ada tertulis paket dikembalikan di Pekanbaru retur to shipper ini. Ini ada keterangannya ya, dan akhirnya retur. Oke. Nah, di sini ada kata-kata retur ya. Ini ada semua order invoice. Ini juga ada resep penerimaan. Ini ada retur. Terus oleh ekspedisi ke alamat pick up. Nah, jadi kita buat retur itu apabila ingin stok barangnya kembali ke gudang, boleh kita membuat order returnya. Untuk opsional aja agar lebih terkontrol untuk stok di gudangnya. Gitu. Kalau kita tidak membuat order retur di Clodeo juga nggak apa-apa gitu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini udah ada panduannya, jadi lengkap banget. Nah, sekarang saya jelaskan di laptop aja ya. Nah, jadi saya akan kasih tahu retur itu gimana. Retur itu ialah customer yang komplain terhadap barang tersebut, atau bisa juga customer yang menghilang dan tidak amanah dan tidak tahu dia kemana ya, jadi otomatis barang kita dikembalikan. Nah, di sini saya akan kasih tahu proses returnya bagaimana ya. Sebelum saya bilang kalau retur kita buat di sini nih sebagai opsional aja gitu ya, untuk mengembalikan stok yang sebelumnya. Nah, sini kita klik retur. Setelah itu kita tulis nama pelanggannya. Oke, udah kita buat nama pelanggannya. Setelah itu kita buat produk yang di returnya. Oke, kita buat aja produk yang di returnya. Jadi ada 2 produk. Kita cari produk yang di retur. Oke. Nah ya. Terus kita isi harganya. Isi produk, deskripsi, kuantiti, harganya ya. Yang pajaknya kita no text aja. Nah, udah. Nah, di sini ada kata-kata pengiriman. Nah, pengiriman ini soal masalah ongkir ya, detail pengiriman. Misalnya kalau ongkir ditanggung oleh kita buat kurirnya. Tapi kalau ongkir ditanggung oleh pembeli, jadi kita tidak perlu membuatnya. Jadi kalau saya sih nggak usah lah ya. Kita kosongkan aja. Ini sebagai penjelasan aja ya, masalah retur di Clodeo ini. Nah, ini ada alokasi ke order. Alokasi ke order itu maksudnya jika customer itu dia tidak mau mengembalikan duit secara cash, jadi dia mau mengalokasikan ke pembeli selanjutnya gitu. Kalau dia pingin beli lagi ya udah
pakai dialokasikan aja ke pembeli yang selanjutnya atau pembeli yang sebelumnya gitu. Jadi kita ya udah nggak usah dialokasikan, ini kan cuma retur ya. Ini masalahnya tuh retur customer yang menghilang ya. Jadi ya udah kita buat returnya aja untuk mengembalikan stok. Udah selesai, kita simpan aja. Kita simpan. Terus ini ada nota retur penjualannya, jadi udah sukses ya. Jadi produknya itu otomatis udah kembali ke gudang. Misalnya produknya ada 5, kita ada terpakai 1, jadi sisa 4. Kalau kita buat retur otomatis udah kembali 5 lagi, jadi otomatis gitu, nggak perlu kita ubah produk lagi. Dengan retur ini udah kembali lagi produknya di gudang, stoknya gitu ya, untuk mengkontrol produk yang ada di gudang gitu. Inilah sebagai contohnya. Dari pihak Clodeo ya, ini dapat melihat detail invoice di lampiran pada tanggal Senin 12 Desember 2022. Ini nama onshop saya. Ini total tagihan ongkos kirim tadi ya yang 16.000 dan jatuh temponya di tanggal 15 Desember. Nah, ini dia dokumennya. Jadi ya harus nggak mau ya harus dibayar. Memang ini tagihan dari pihak Clodeo, nggak bisa kita nggak bayar, harus bayar gitu ya, terpaksa saya bayar. Soal pembayaran tagihan ongkos kirim yang harus kita bayarkan dan kita harus transfer ke PT Clodeo-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana prosesnya ya, kita transfer to upload bukti pembayaran sampai pembayaran itu sudah selesai. Nah, di sini saya akan kasih tahu penjelasannya. Nah, di sini kita bisa pilih tagihan. Nah, di sini sudah tertulis total tertagih 16.000. Di sini ada nomor invoice-nya, tanggal tagihannya, juga ada tanggal jatuh tempo, jumlah tagihan sama sisa tagihan. Jadi tagihan ini kita harus membayarnya ya, tagihan ongkos kirim customer yang retur. Nah, ini dia udah tertera semuanya. Kita harus bayar, kita klik bayar tertagih ya. Nih udah ada status yang belum dibayar, jadi kita input aja pembayarannya itu 16.000. Ya, kita buat aja 16.000, kita buat bayar tagihan, kita klik. Nah, ini ada kayak send it ya. Send it ini dia seperti secara otomatis akan diserahkan ke halaman tagihan dan terdapat berbagai metode pembayaran yang bisa dipilih. Jadi metode pembayaran send it ini dapat digunakan dengan transaksi minimal 5 juta. Kalau BCA ini ya sesuai harga nominal paket yang kita harus bayar gitu, seperti ongkos kirim. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Jadi kita setelah sudah transfer di mobile banking, jadi kita harus unggah bukti bayarnya. Dia minimal 4 foto ya. Jadi saya coba sih 2 atau 3, tapi karena banyak ya 1 foto aja gitu. Nih katanya ini ada unggah bukti bayar, dokumen bukti bayar kamu akan diverifikasi oleh tim finance, oleh Clodeo 2 kali 24 jam. Ya, ini unggah bukti bayarnya. Saya cantumkan 1 aja ya. Setelah itu kita klik aja. Tunggu ya. Ini saya mencoba 2 ya, tapi cukup 1 aja udah cukup ya. Oke, kita klik aja. Setelah selesai unggah bukti bayar, kita klik selesai. Nah, ini dia total tertagihnya jadi 0 ya, jadi 0. Dan ini dia, kita tunggu aja verifikasi oleh pihak Clodeo-nya ya. Nah, jadi ada kata ditunda atau detail gitu ya. Ini ada bukti detail pembayarannya.
Ya, ada kata-kata lunas itu ialah pembayaran secara lunas yang sudah terkonfirmasi. Ada juga kayak bayar sebagian, itu pembayaran secara sebagian sudah terkonfirmasi, ditunda itu menunggu konfirmasi pembayaran. Nah, saya sudah lunas ya. Nih saya akan kasih tahu notifikasinya. Setelah video ini, nih dia buktinya. Udah sukses. Tara, dari tagihan baru Anda, kita dapat notifikasi dan sekarang pembayaran tagihan telah berhasil. Itulah penjelasan tentang retur di Cloudeo ya. Jadi buat kalian yang pingin order, please yang benar-benar order, bukan main-mainkan all shop ya. Soalnya ini kita udah kasih amanah, udah kasih percaya bisa COD, tapi kalian menghilang itu enggak banget ya. Jadi please kalian sebagai customer itu harus smart, harus bisa amanah kalau pingin pesan, kalau pingin order, jangan main-mainnya. Karena ngapa? Walaupun ya kan barangnya dikembalikan lagi, kan nggak rugi, barangnya kembalikan lagi, saya nggak ambil barangnya. Hey, yang saya jelaskan tadi nombok ya 16.000, jadi saya bayar ongkir ini 16.000 karena tidak menerima COD. Itulah resikonya kalau COD ya. Kadang orang ada juga yang rata-rata pingin COD ya, jadi inilah resikonya kalau COD itu. Kalau di Cloudeo ya, kalau COD kalau orang menghilang atau apa pas terpaksa retur dan kita yang bayar uang returnya, ongkos kirimnya yang tadi 16.000 kita yang rugi gitu. Jadi harus smart buyer ya. Jadi ini untuk pelajaran juga sih bagi kita ya. Di mana-mana di all shop pasti pernah mengalami kayak gini nih, bahkan banyak ratus sama ribuan ya yang toko-toko besar gitu ya di retur-retur kayak gini kan. Jadi itulah, jadi pelajaran aja sih. Ada keuntungan, ada kerugian juga gitu ya kalau kita bisnis online. Jadi setiap bisnis ini pasti adalah untung ruginya, jadi kita jalani aja. Kalau kita pingin jadi pengusaha itu harus bermental baja, harus bersifatnya itu ya udah kayak gini, ya udahlah gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya. Jadi itulah soal retur di COD, COD di Cloudeo gitu ya. Jadi untuk kalian mau pakai Cloudeo, sebenarnya pakai Cloudeo itu bagus ya, amanah gitu, trusted. Cuma ya itulah kalau ongkir, kalau orang retur ya ongkirnya kita bayar gitu. Jadi ya harus pintar-pintar kita untuk melihat customer itu ya. Jadi kita harus lebih jernih gitu. Saya selama jualan online baru sekali sih retur yang kayak gini gitu. Kita harus jeli lihat customernya gitu. Kalau enggak lihat aja nomor HP di kontak gitu. Dia harus bisa gitu. Jadi ini jadi pelajaran sih. Dah cukup segitu videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum, bye bye.